Saat ini kita akan memuji, mengagungkan nama Tuhan dalam rangkaian Malam Ketuaan Roh Kudus yang ke-8. Dan kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Namun sebelum itu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau oleh setiap pujian, oleh setiap penyembahan kami kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Biar hanya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Memuliakan ibadah kami pada saat ini, mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang mengasihi, mencintai akan kehidupan kita. Tuhan Yesus yang cinta saya. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Sama naikkan pujian ini. Tuhan Yesus yang cinta saya. Haleluya. Dia akan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di dalam hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang cinta saya. Dia akan senangkan hidupku. Haleluya. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di dalam hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik. Haleluya, Dia Allah baik. Puji Tuhan, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian berkata, Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah
Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Haleluya. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Dari awal kita naikkan pujian ini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Haleluya. Berhembuslah di tempat ini, mengalirlah, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, haleluya. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, selama beberapa malam ini kita dilawati dengan firman Tuhan dalam rangka juga
peringati perayaan Hari Raya Pentakosta, dan malam hari ini kembali kita bertemu untuk menikmati berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kami yang ada berkumpul dan menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang kami akan sampaikan benar-benar Tuhan yang menuntun, benar-benar dari hati yang dalam, yang Tuhan taruh untuk kehidupan kami yang ada. Berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini, di mana saja kami berada, akan menikmati kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan berbicara bagaimana hidup kita ini dikenal dan diketahui orang bahwa kita sebagai bait Allah. Kenapa, saudara-saudara? Karena tubuh ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus jadi berkat, kita harus jadi saksi. Di mana saja kita pergi dan berada, orang akan mengenal kita. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, pasti orang mengenal. Teringat saya, saudara-saudara, waktu kecil, badan saya gemuk, sehingga ada istilah mereka memanggil saya bukan nama saya. Kenapa? Karena dari ciri khas tubuh saya. Tetapi itu hanya dipanggil oleh teman-teman saya waktu saya SD kelas 1 sampai kelas 3. Karena sesudah itu kami sempat pindah ke satu sekolah karena mengikuti orang tua. Tetapi ada yang masih mengenal saya di saat saya sudah dewasa dan mereka memanggil nama itu. Saya tidak akan sebutkan apa yang mereka panggil. Tapi identitas yang mereka ganti kepada saya lewat nama karena saya gemuk. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mereka dapat melihat. Demikian juga ada orang yang mungkin karena dengan perkataan atau tindakannya dia bisa orang mengganti namanya, nama itu adalah identitas hanya oleh beberapa orang yang melihat dia. Bisa si pemalas, si rajin, dan sebagainya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat sebagai di dalam firman Tuhan, ada standar-standar yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-11 dia katakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Latar belakang kita yang lalu saat kita belum kenal Tuhan, no problem. Tetapi di saat kita menjadi orang percaya,
sudah menerima Roh Kudus itu menjadi bagian dalam hidup kita, dibaptis dengan Roh Kudus, dan juga kita diberi karunia-karunia dan talenta itu akan mewarnai kehidupan kita. Tetapi bukan sampai di situ saja. Mengapa? Karena hidup saya dan saudara, kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudara, bukan soal makan dan minum saja. Bukan soal memuaskan diri jasmani kita ini, kedagingan kita ini. Tetapi di sini, saudara-saudara, tubuh kita, firman Tuhan bilang, bukan untuk makanan, bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Disinilah ketegasan yang kita boleh lihat. Betapa kita Tuhan perhatikan. Betapa hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Saya dan saudara memang masih ada salah, ada kekurangan-kekurangan. Tetapi ingat, saya dan saudara di hadapan Tuhan adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan kita memakai tubuh ini untuk hal-hal yang akan dibinasakan nanti. Sehingga saudara-saudara, firman Tuhan boleh disampaikan pada saat ini. Ternyata hidup kita ini, tubuh kita ini, jangan dibiarkan untuk dikuasai oleh keinginan-keinginan yang memuaskan daging kita, kata firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Tubuh kita untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh kita, akan digambarkan atau akan kelihatan ada Tuhan dalam tubuh kita bila kita mengikatkan diri atau menyatu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Salah satu yang perlu kita hindari untuk Tuhan tetap di dalam tubuh kita dan tubuh kita untuk Tuhan. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saat ini saudara-saudara, dengan kemajuan teknologi, percabulan itu mulai dimodifikasi. Seringkali kita membuka medsos, keluar iklan. Mungkin saudara pernah membuka grup-grup Facebook. Setiap kali kita masuk, ada video-video yang tidak berkenan, yang sengaja disisipkan. Ada gambar-gambar yang tidak wajar untuk ditampilkan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadikan Tuhan tetap ada dalam hidup kita, untuk menjadikan bahwa kita mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, kita harus jauhkanlah dirimu dari percabulan. Karena orang yang melakukan percabulan, dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Alangkah bodohnya seseorang akan menciderai dirinya sendiri. Alangkah bodohnya seseorang itu akan melakukan sesuatu yang mencelakakan dia.
Tapi bagi orang percaya, ingat, ditegaskan, kenapa kita milik Tuhan? Bukan sekedar ternyata kita menyatukan diri dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu? Mungkin hari ini engkau belum tahu bahwa ikatanmu dengan kau hidup dalam percabulan adalah berdosa terhadap dirimu sendiri. Dan itu jauh dengan Tuhan. Engkau mungkin waktu yang lalu melakukan itu. Dan hari ini engkau belum tahu bahwa percabulan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Hari ini adalah waktumu. Supaya lawatan Roh Kudus menjadi bagianmu. Supaya saya dan saudara boleh mengikatkan diri kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara tidak berdosa terhadap diri sendiri. Kita harus ketahui bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat yang suci. Yang tidak boleh dicemarkan oleh dunia. Oleh keinginan najis. Adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Iblis tidak senang dengan kehidupan kita. Dia ingin merampas kita saat kita menyatu dengan Tuhan. Dia tidak senang dengan kehidupan kita. Dia ingin merusak kehidupan saya dan saudara. Kenapa saudara? Supaya saya dan saudara tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Tetapi hari ini kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Atau tidakkah kamu, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara sedang kekasih dalam Tuhan. Masa lalu kita jangan pernah diingat. Tapi saat ini mulai mengikatkan diri kepada Tuhan. Jangan melepaskan diri dari Tuhan. Karena kita sudah diikatkan oleh Tuhan. Dipersatukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi. Ada persoalan-persoalan, bahkan mungkin dalam hidup pertobatanmu dengan Tuhan. Engkau jatuh bangun, tetapi hari ini firman Tuhan datang. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dalam terjemahan lama dia katakan begini saudara. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tiadakah kamu mengetahui bahwa tubuhmu itulah rumah Roh Kudus yang diam di dalammu itu, yang telah kamu peroleh daripada Allah dan bukan kamu milikmu sendiri. Artinya kalau kita sudah menjadi baitnya Allah, baitnya Roh Kudus, rumah Roh Kudus, tentu yang akan berdiam di sana ada orang-orang yang akan ada di dalamnya kebenaran-kebenaran yang tidak najis, seperti sebuah rumah yang bersih. Tentunya ada rasa nyaman yang akan tinggal di sana. Demikian juga dengan kita. Kita tidak akan lagi diintimidasi, karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang senantiasa menolong dan memberkati kita hari lepas hari di mana saja kita pergi dan berada. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupan kita yang ada sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah perlindungan dari Tuhan tetap menjadi bagian saya dan saudara. Karena dengan demikian kita akan menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Tubuh kita ini akan menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Dan ingat, kita
adalah milik Tuhan. Tidak boleh dicemarkan lagi, baik lewat tindakan, kenajisan, kejahatan, ataupun pikiran-pikiran, keinginan-keinginan yang bisa masuk lewat mata, telinga untuk menyenangkan sesaat. Sebab sekarang semakin terbuka, kita tinggal memilih. Tetapi bagi orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan menghormati Tuhannya, dia akan menghormati Allahnya. Karena dia katakan pada ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Dosa saya dan saudara, kita dilayakkan oleh anugerah karya salib Yesus. Jangan kita mempermainkan. Hargailah, muliakanlah Allah di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita senantiasa diberkati, senantiasa ditolong oleh Tuhan. Dan pada momen menjelang perayaan Hari Raya Pentakosta, biarlah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap teguh dalam Tuhan. Kita mulai hidup dalam kebenaran. Kita tinggalkan hal-hal yang membuat tubuh kita rusak. Kita meninggalkan hal-hal yang membuat roh Allah tidak bisa berdiam diri di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kita adalah bait Roh Kudus. Rumah Allah, rumah Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bukan orang. Orang lain boleh memberi kepada kita rumah, mobil, dan sebagainya. Tetapi satu kelak nanti mereka akan ceritakan, bahkan mungkin ada yang diambil kembali. Tetapi bagi kita, orang percaya, tetaplah kuat dalam Tuhan. Sebab saya dan saudara bukan milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kita senantiasa hidup terus di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami sadar dalam hidup kami yang ada, siapapun kami, seringkali tergoda dengan keinginan mata, keinginan daging, sehingga membuat tubuh ini rusak, membuat tubuh ini tidak layak dihuni oleh Roh Allah. Tapi kami percaya, kami adalah milik Kristus, tubuh kami adalah milik Tuhan, dan kami percaya juga pertolongan, perlindungan Tuhan tetap nyata menjadi bagian kami. Karena jaminan firman Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkau yang berdiam diri di dalam hidup kami. Tuntunlah terus kami Tuhan dari kebenaran lepas kebenaran. Biar Roh Kudus senantiasa membaharui hidup kami, hari lepas hari. Ampuni kami dari salah dan dosa, mengucap syukur kami, dan Roh Kudus hadir terus dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan diberkatilah jemaat-jemaat kekasih-kasih yang menikmati firman Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Amin.